mangan obatnya kuwi mangan. Sumpah, obat Covid opo? Mangan enak, makan enak, bro. Wes. Dokter Tirta, kalau Anda mendengar acara ini, salam sehat dan tolong direvisi kata-kata Dokter Tirta, yang penting mangan. Biarkan virus mati dengan cara bed rest, tidur total dan puasa 18 jam atau 16 jam. Coba bayangkan orang itu yang ngomong kayak gitu tuh, makanya dia berani betul di media kan, di mana-mana. Sok paseh orang itu belajar agamanya dengan Yahudi. Kalau misalnya ada dokter berkata, Pak, mohon maaf Pak ya, jangan puasa dulu karena ada hubungannya dengan kesehatan Bapak. Kalau sudah omongan dokter, harus dokter yang muslim ya, yang benar, yang bisa dipercaya, maka kita wajib patuh omongan seorang dokter. Jadi kalau pasien COVID-19 memiliki gejala yang berat seperti demam di atas 38 derajat Celcius, sesak nafas, atau tubuh terasa sangat lemah, maka seseorang tersebut sangat tidak dianjurkan untuk berpuasa. Secara alamiah tubuh kita tuh menolak makanan, Dok. Dan itu sebenarnya sinyal dari Tuhan. Jangan kasih makan tuh virus. Orang itu belajar agamanya saja ke Profesor Moses Saron di Yerusalem University, Israel. Yahudi itu pakarnya kalau adu domba. Sakit yang memberatkan baginya untuk puasa. Menurut dokter muslim yang bisa dipercaya, sama menurut pengalaman dirinya sendiri. Omongan selain dari dua orang ini nggak pernah dianggap. Jadi omongan dokter sama pengalaman dirinya sendiri. Kalau saya sangat teruji berkata sesuai dengan hadis Nabi. Kalau orang mengatasnamakan agama untuk tujuan politik, itu tanda dia sedang memanipulasi agama. Ada lagi tuh kemarin yang viral, nggak main-main tuduhannya. Orang itu menyebutkan Pak Soekarno itu menangkapi ulama. Bung Karno tukang penjarain para ulama. Bung Karno tukang penjarain para ulama bersama Nasatomnya. Tuduhan ini serius. Pak Soekarno itu simbol negara, sejarah bangsa. Haikal Hasan mendadak jadi sorotan publik lantaran menghimbau agar orang yang terpapar alias positif corona berpuasa. Bahkan tak tanggung-tanggung, dia menyarankan supaya orang yang terinfeksi virus COVID-19 untuk puasa selama 18 jam. Terlihat dalam video yang diunggah, Haikal Hasan menyatakan tidak setuju dengan pernyataan Dr. Tirta yang menyebut pasien COVID-19 harus banyak makan. Sebaliknya, menurut dia, pasien virus corona harus sering berpuasa. Dr. Tirta, kalau Anda mendengar acara ini, salam sehat. Tolong direvisi kata-kata Dr. Tirta tentang mangan. Dok, udah diuji belum dok? Pernyataan pasien COVID-19 harus banyak makan? Tanya Haikal. Haikal menilai klaim pasien virus corona harus puasa itu sesuai dengan hadis Nabi. Menurutnya, saat badan terasa tidak enak karena terinfeksi COVID-19, itu merupakan sinyal dari Tuhan agar kita jangan makan. Cara menghasilkan antibodi yang kuat itu dengan cara nutrisi. Makan banyak protein. Loh, kenapa makan banyak protein? Karena protein merupakan zat pembangun tubuh. Itu akan membuat virus lemah. Makan sedikit secukupnya, langsung tidur lagi, langsung puasa lagi. Nah, hal ini bisa membuat pasien yang demam jadi rentan, mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan yang malah bisa memperburuk kondisinya. Kalau saya sangat teruji sesuai dengan hadis Nabi, begitu berasa gak enak, secara alamiah tubuh kita itu menolak makanan, dan itu sebenarnya adalah sinyal dari Tuhan, kata Haikal. Pasalnya, jika tetap makan, Haikal menyebut itu sama saja dengan memberi makan virus corona. Karena itu, ia menyebut pasien COVID-19 harusnya puasa 18 jam. Atau memperburuk efektivitas pengobatan. Nah, jadi aman atau enggaknya pasien COVID-19 untuk berpuasa tergantung sama kondisi fisiknya dan pengobatan yang sedang dijalaninya. COVID-19 itu virus. Tidak usah kamu pantang-pantangan, mangan aja bro, sakarepmu, saenakmu, pokoknya mangan bro. Stop kamu bicara lihat negatif-negatif. Begitu berasa nggak enak, secara alamiah tubuh kita tuh menolak makanan dok. Dan itu sebenarnya sinyal dari Tuhan. Jangan kasih makan tuh virus.
Saat berpuasa, tubuh nggak mendapatkan makanan dan minuman setidaknya selama sekitar 12 jam atau mulai dari matahari terbit sampai datangnya azan maghrib. Haikal juga menyarankan pasien COVID-19 menghabiskan waktu dengan tidur. Cara tersebut diklaim Haikal bisa membuat virus corona mati dengan sendirinya. Jangan kasih makan itu virus. Biarkan virus itu mati dengan cara bed rest, tidur total, dan puasa 18 jam. Atau bisa juga 16 jam. Itu akan membuat virus lemah. Makan sedikit secukupnya. Langsung tidur lagi, langsung puasa lagi, ucap Haikal. Lebih lanjut, Haikal menjelaskan kasus yang terjadi di Jerman. Menurut keterangannya, tidak ada kasus kematian pasien COVID-19 di Jerman. Haikal menyebut hal itu disebabkan karena Jerman menidurkan pasien virus corona. Tak hanya itu, rumah sakit di Jerman juga dipuasakan menurut klaim Haikal Hasan. Makanya kamu lihat kenapa pebasket NBA, kenapa pesepak bola itu COVID cuma 4 hari sembuh. Nggak usah dipotong, nggak apa-apa. Kenapa ya saya bilang nggak usah dipotong? Karena ini kebenaran. Kalau kebenaran dipotong-potong, maka yang terjadi adalah nggak ada kebenaran. Virus yang basisnya kalau nggak salah bisa RNA dan dia banyak antigennya. Ini virus masuk. Tubuh kita itu membuat antibodi. Tubuh kita tuh sudah ada antibodi. Kalau virus ini menang, kita sakit, kalah antibodinya. Nanti dia ngerusak paru. Mending ngobrol, mangan, masker, mangan, masker, rampung. Kerja, mangan, masker. Kerja, mangan, masker. Wis, ngopo? Kalau burger, makanya itu caranya. Bukankah dokter harus tahu perbandingan pengobatan di Jerman misalnya? Pasien COVID-19 itu ditidurkan dan dipuasakan. Dan ternyata tidak ada kasus kematian yang terjadi, pungkasnya. Pernyataan kontroversi Haikal Hasan itu sudah tersebar sampai Twitter dan menuai sorotan tajam. Banyak warganet yang mendebat dan tidak setuju jika pasien COVID-19 harus puasa 18 jam agar sembuh. Menurut mereka, cara itu dinilai justru dapat membahayakan pasien yang menghilangkan nyawa mereka. Pasalnya, menurutnya, manusia tetap membutuhkan asupan makanan dan gizi yang cukup secara teratur. Aneh banget, masa dibilang kena COVID-19 malah disuruh puasa, nggak boleh makan, cuma disuruh tidur katanya. Jangan dikasih makan virusnya, biar virusnya mati. Terus dia bilang itu anjuran hadis Nabi. Emang ada hadis Nabi bilang kalau sakit disuruh puasa, nggak makan? Protes akun @tubifest. Puasa gua baca emang bagus sih, cuma nggak bisa digeneralisir juga. Ada beberapa kondisi di mana malah nggak boleh, biasanya yang parah. Gua pun seorang positif COVID-19. Pas awal-awal itu demam sampai 38 derajat, jadi emang nggak bisa puasa. Ini alasan kita harus hati-hati, timpan warganet. Emang ada anjuran puasa buat yang kena COVID, tapi nggak bisa sembarangan diaplikasiin ke semua orang. Kalau nggak salah, ini butuh pengawasan dokter. Emang dari pengalaman gue sendiri, banyak makan itu bikin cepet sembuh, terutama makan protein sama sayur. Badan tiap orang bisa beda-beda pemulihannya, terang lainnya. Dokter Tirta, kalau Anda mendengar acara ini, salam sehat dan tolong direvisi kata-kata dokter Tirta. Yang penting mangan. Mangan obatnya kuwi mangan. Sumpah, obat COVID opo? Mangan enak, makan enak, bro. Wes, Biarkan virus mati dengan cara bed rest, tidur total, dan puasa 18 jam atau 16 jam. Kalau misalnya ada dokter berkata, Pak, mohon maaf Pak ya, jangan puasa dulu karena ada hubungannya dengan kesehatan Bapak. Kalau sudah omongan dokter, harus dokter yang muslim ya, yang benar, yang bisa dipercaya, maka kita wajib patuh omongan seorang dokter. Tidak akan pernah umat Islam menjadi tuan rumah di negaranya sendiri kalau kita masih belanja di toko orang. Jadi semua mesti belanja di 212, tokonya orang Islam. Ratusan warga melaporkan investasi bodong 212 Mart ke Polresta Samarinda, Kalimantan Timur.
Total kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Wal munfiqu sil'atahu, dan orang yang melariskan dagangannya, termasuk melariskan propaganda politiknya, ojo dipercaya. Sekelompok itu berkali-kali berbohong. Modus yang digunakan dalam permasalahan ini adalah mereka menghimpun dana secara ilegal yang kemudian diatasnamakan untuk unit usaha berupa 212 mat. Demi Allah di kubur ini, demi Allah di waktu hujan ini, tiba-tiba nggak lama Rasulullah datang. Meninggal karena kecelakaan, boleh nggak kita hibur? Udah, jangan nangis, gitu kan? Mudah-mudahan anak lo masuk surga. Ya gitu doang. Bukan pernyataan menghibur orang.